Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya, insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, yaitu kitab yang membahas tentang 4 kaidah memahami tauhid. 4 kaidah memahami tauhid. Apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan? Ya, karena 2 perkara ini banyak di antara manusia yang bersembarangan dalam memahami ya tauhid dan memahami kesyirikan. Ya, mereka memahami tauhid sesuai dengan penafsirannya sendiri. Demikian juga memahami syirik sesuai dengan penafsirannya sendiri. Ya, mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, ya, kitab ini, itu Al-Qawaidul Arba' adalah kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah ya dalam memahami akidah yang benar, memahami tauhid yang benar, dan juga memahami lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Nah, dan sebelum kita membaca dari kitab ini, maka terlebih dahulu kita secara ringkas mengenal penulis kitab ini, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nama beliau ya adalah ya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar. Ya. Dan ya, beliau dari keturunan Bani Tamim. Ya. Keturunan Bani Tamim. Karena itu ya, kadang juga di kalangan ulama kita ada yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, dinisbahkan kepada kakek beliau. Dan beliau adalah pengikut mazhab Hambali. Nah, beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Ya, dan ayah beliau adalah seorang alim besar, demikian juga kakek beliau. Ya, kakek beliau yaitu Sulaiman
bin Ali. Nah, jadi ayah beliau yaitu Abdul Wahhab dan kakek beliau yaitu Sulaiman bin Ali, keduanya ini adalah ya ulama besar. Karena itu ya, beliau rahimahullahu taala yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya tumbuh di rumah yang penuh dengan hiasan ilmu, yang penuh dengan kemuliaan dan ya pemahaman agama yang baik. Nah, karena diasuh langsung oleh orang tuanya yang ya sangat terkenal dengan keilmuannya, ya terkenal dengan keilmuannya. Karena itu, ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya sudah menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Ya, jadi sebelum berumur 10 tahun, sebelum beliau mencapai usia balik, beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, dan memang satu hal yang sangat menakjubkan kedua orang tuanya adalah kekuatan hafalan beliau. Ya, dan beliau ini sangat gemar menelaah kitab-kitab tafsir, demikian juga kitab-kitab hadis. Ya, dan beliau ya sangat bersungguh-sungguh, sangat giat belajar, ya. Tidak mengenal kelelahan siang dan malam. Dan beliau ya sangat rajin menghafalkan matan-matan ilmiah. Nah, dan beliau juga sebagaimana para ulama yang lain itu melakukan rihlah atau perjalanan. Ya, beliau melakukan safar ke beberapa ya daerah untuk menimba ilmu. Ya, di antaranya ketika beliau sudah mencapai usia balik, beliau berangkat ke tanah suci, ya, ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan beliau tinggal di sana beberapa waktu untuk menuntut ilmu dari kalangan para ulama di Masjidil Haram. Ya, kemudian setelah itu beliau berangkat ke Madinah, ya, dan tinggal beberapa lama di sana untuk menimba ilmu, ya, juga dari kalangan para ulama. Dan diantaranya, ya, diantara ulama yang sangat berpengaruh terhadap beliau adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, ya, An-Najdi, ya, dan juga Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahumallahu taala. Nah, kemudian ya setelah itu ya, beliau juga berangkat ke negeri Irak. Ya, tepatnya di kota Basrah, dan beliau ya menimba ilmu dari kalangan para ulama di negeri tersebut. Ya. Demikian juga di negeri tersebut, yaitu di kota Basrah, beliau memulai menampakkan seruan dakwah, ya, yaitu dakwah tauhid, memurnikan keimanan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Nah, dan ya sebagaimana yang diketahui bahwasanya beliau ini ya adalah seorang mujaddid, ya, pembaharu, ya. Tapi bukan berarti bahwasanya beliau pembawa agama baru. Ya, beliau pembaharu karena beliau menampakkan dakwah tauhid ya telah ditelan oleh kesyirikan. Beliau menampakkan dakwah sunnah telah ditelan dengan berbagai berbagai peribadahan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, khurafat, ya, bid'ah,
dan ya, berbagai peribadahan yang lain yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, dan beliau rahimahullahu taala itu juga ya, bukan hanya berdakwah dengan lisannya, tapi juga berdakwah dengan tangannya, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya buktinya bahwasanya ya beliau merobohkan ya kuburan Zaid bin Al-Khattab yang saat itu sangat diagung-agungkan, disembah, diibadahi, ya. Zaid bin Al-Khattab ini merupakan saudara dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika ya, beliau berada di sekitar ya, kuburan ya, Zaid bin Al-Khattab ini, ya, orang-orang menyembah kepada ya, kuburan Zaid bin Al-Khattab. Dan beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Allahu khairun min Zaid. Allah itu jauh lebih baik daripada Zaid. Nah, dan satu hari beliau, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala minta izin kepada ya penguasa pada saat itu, ya, yaitu ya Amir Utsman bin Muhammad bin Ma'mar rahimahullahu taala. Ya, jadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau minta izin, ya, minta izin kepada ya penguasa yaitu Utsman bin Muhammad bin Ma'mar untuk merobohkan kuburan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan dengan kebaikan ya penguasa pada saat itu yaitu ya Utsman ya bin Muhammad, maka beliau ya mengutus utusan, ya, mengutus tentara sebanyak 600 orang, ya, untuk mengawal Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dikhawatirkan mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat. Maka ya Amir Utsman pun ya setuju dan beliau mengutus ya tentara berjumlah 600 orang untuk mengawal beliau. Dan alhamdulillah ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya menghancurkan berhala ya yang ada pada saat itu, yaitu ya berhala yang diagung-agungkan di atas kuburan Zaid ya bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu memiliki beberapa ya murid, dan mereka semua adalah ulama-ulama yang ya sangat terkenal, ya. Di antaranya adalah ya putra-putra beliau, ya, yaitu Syekh Abdullah, Syekh Husain, ya, Syekh Ali, dan Syekh Ibrahim. Dan juga ada dari cucu beliau yaitu penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Ya, jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan ya ini ya merupakan ya cucu dari ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, penulis kitab Fathul Majid, ya, yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, ya, rahimahullahu taala. Nah, dan ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu juga ya selain kesibukannya berdakwah
ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah. Selain beliau berdakwah dengan lisannya, ya, beliau juga ya tidak luput dari menulis. Karena itu banyak di antara karangan-karangan beliau. Ya. Di antaranya adalah kitab yang paling terkenal, yaitu Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid. Nah, yang nama lengkap dari kitab tersebut adalah Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal ibad. Nah, ini ya merupakan kitab yang paling ya terkenal, ya, yaitu Kitab Tauhid. Demikian juga ada kitab Kashfus Syubhat. Ya, ada kitab Al-Kabair. Ya, ada ya kitab Usulul Iman. Ya, ada kitab Masailul Jahiliyah, ada kitab Salasatul Usul. Ada kitab ya Mukhtasar Sirah Rasul. Ya, demikian juga ada kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad. Ya, dan juga diantaranya adalah kitab yang akan kita kaji ini. Ya, kitab yang kita akan kaji, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, kitab Al-Qawaidul Arba. Dan banyak lagi ya risalah-risalah yang lain yang sangat bermanfaat. Dan para ulama kita ya dari masa ke masa sampai di masa ini, mereka ya senantiasa mencurahkan ya tenaga untuk mensyarah kitab-kitab beliau. Karena itu kita lihat ya banyak sekali di kalangan para ulama kita yang mensyarah kitab-kitab beliau. Ya, seperti misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Shalih bin Fauzan, ya. Dan ya para masyayikh yang lainnya, ya, itu mereka senantiasa mensyarah kitab-kitab beliau, menunjukkan bahwa kitab-kitab karangan beliau ini sangat ya syarat dengan manfaat, penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, dan beliau rahimahullahu taala wafat di di tahun 1106 Hijriah, ya. Beliau wafat ya tahun 1106 Hijriah di kota Dir'iyah. Ya, di kota Dir'iyah. Dan beliau ya berumur kurang lebih 91 tahun. Ya, kurang lebih 91 tahun. Dan biografi beliau ini bisa dilihat dalam syarah salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan biografi tersebut ditulis oleh Syekh Fahd bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman, ya, rahimahullahu taala. Nah, ini sedikit sekilas tentang ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ya, beliau rahimahullahu taala di dalam menulis kitabnya, sebagaimana insyaallah nanti kita akan lihat, beliau hanya membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula asar dari kalangan para salaf, dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, atau ulama-ulama setelah dari kalangan para sahabat. Dan beliau tidak pernah sama sekali ya mengambil dari kantong beliau, dari pendapat dan pemikiran beliau. Karena itu kita tidak pernah melihat ada kata-kata dari beliau yang mengatakan qultu, saya berkata begini, saya berkata begini. Tapi beliau hanya mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, atau ya
Wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau hanya membawakan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seputar ya beliau rahimahullahu taala. Kemudian al-qawaidul arba' ya. Al-qawaid ya. Qawaid itu jamak dari kaidah. Ya, dan kaidah ya, itu adalah al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsirah atau furu'un katsirah. Ya. Yang dimaksud dengan kaidah ya, itu adalah ya al-asl. Ya. Pokok atau pondasi yang bercabang darinya berbagai permasalahan. Ya, berbagai permasalahan atau cabang-cabang yang banyak. Inilah kaidah. Jadi adalah pokok yang darinya bercabang berbagai permasalahan. Karena itu insyaallah kalau kita memahami qaidul arba' ini, maka nanti banyak ya permasalahan-permasalahan terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah, terkait dengan kesyirikan, itu bisa kita mengetahuinya dengan mengetahui dari 4 kaidah ini. Ya. Dan insyaallah Syekh rahimahullahu taala akan menjelaskan ya kepada kita semua terkait dengan kaidah-kaidah mengenal akidah dan tauhid. Yang insyaallah taala kita akan membahasnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama bukunya atau nama kitabnya adalah Al-Qawaidul Arba'. Ya. Yang mana kitab ini selayaknya dihafal oleh setiap dari penuntut ilmu dari kaum muslimin. Ya, dan juga selayaknya senantiasa bacakan di tengah-tengah keluarga kaum muslimin, ya. Sehingga ya, mereka memahami terkait dengan tauhid dan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini sedikit tentang pengantar sebelum memasuki pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.